Hai guys, ketemu lagi sama aku Dia Hapsari. Pastinya dalam sebuah acara yang seru, sibuk, ribet. Apalagi kalau bukan bacotin. Halo teman-teman, nah sekarang aku masih di Pindad nih ya. Dan aku sudah ditemani oleh seorang bapak-bapak ini yang ganteng ini, seorang direktur keuangan dari PT Pindad Persero. Beliau itu bernama Bapak Wildan Arif. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Nah Pak, ini kan teman-teman di rumah pastinya siapa aja yang nonton YouTube ini penasaran nih Pak. Kira-kira Pindad itu sebenarnya produknya itu apa aja sih Pak? Yang paling terkenal atau yang paling mutakhir itu apa Pak? Oke, baik. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Mbak Dio Ya. sudah berkunjung ke PT Pindad. Insya Allah dengan berkunjung ke PT Pindad ada sesuatu yang bisa kita share. Amin. Tentunya dimulai dari pertanyaan Mbak Dio tadi, produknya apa? Hmm. Pindad ini kalau secara umum terkenalnya adalah produk-produk untuk peralatan pertahanan dan keamanan. Jadi bergerak di bidang industri pertahanan dan keamanan. Tetapi selain produk-produk pertahanan dan keamanan, kami juga punya bisnis lain, yaitu memproduksi produk-produk industrial, gitu, seperti alat berat dan lain sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin bisa saya terangkan begini. Untuk produk pertahanan kita ada 3 kelompok besar produk. Yang pertama adalah senjata. Senjata ini baik senjata laras panjang, senjata ringan, pistol maupun senjata berat seperti senapan mesin dan lain sebagainya. Yang kedua adalah produksi munisi. Munisi itu bahasa kita, kalau bahasa awam mungkin lebih biasa dikenal dengan istilah amunisi. Amunisi. Atau peluru. Ya. Nah, amunisi ini atau munisi itu ada 2 kelompok besar, yaitu munisi kecil, kaliber kecil, dan munisi kaliber besar. Nah, kalau munisi kaliber kecil itu yang kalibernya relatif kecil seperti 5.56, 9 mm dan sebagainya. Yang kaliber besar biasanya untuk kaliber 90 dan sebagainya. Nah, selain itu juga kita memproduksi granat, mortir, dan bom. Itu ada. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga yaitu produk kendaraan khusus. Nah, kendaraan khusus ini ada kendaraan taktis, ada kendaraan tempur, gitu. Bedanya kalau kendaraan tempur dan kendaraan taktis, kendaraan tempur itu built-in cannon biasanya, ada cannonnya, turret, gitu ya, untuk penembakan ada yang 90 mili, ada yang 105 mili dan sebagainya. Nah, kalau kendaraan taktis biasanya untuk angkut personil, tetapi yang dipersenjatai. Biasanya persenjataannya itu senapan mesin 12,7. Ya. Nah, itu yang untuk hankam. Untuk yang industrial ini kita ada alat berat. Alat berat itu seperti eskavator, kemudian traktor untuk pertanian maupun untuk sipil. Itu non militer berarti. Itu non militer. Yang kedua adalah kita punya namanya industrial untuk jasa industri. Ya, industrial untuk yang jasa ini terkait dengan misalkan kita memiliki eskavator tadi ya. Kemudian itu bisa kita jual dalam bentuk jasa, misalkan jasa ekskavasi. Jadi jasa ekskavasi itu misalkan jasa untuk yang berhubungan dengan penggalian atau meratakan tanah dan sebagainya. Juga mining service. Mining service ini terkait dengan kita punya, kalau dulu namanya handakom, jadi bahan peledak komersial. Nah, bahan peledak komersial ini digunakan untuk pertambangan, gitu. Nah, karena untuk pertambangan maka kita sebutnya adalah mining service, gitu. Yang ketiga kita juga punya lini produksi untuk memproduksi misalkan tabung gas. Ya. Oh, tabung gas juga? Tabung gas juga ada. Jadi kita contohnya kita sudah dapat kontrak dari Pertamina untuk penyediaan tabung gas ukuran yang 3,5 kilo, yang lemon ini yang warna hijau. Kemudian juga yang 12 kilo. Nah, dan yang 50 kilo. Kita bisa memproduksi itu semua. Kemudian kita juga bisa memproduksi yang lain, misalkan yang terbaru kita memproduksi alat respirator. Ya. Dan ini lagi COVID nih. Lagi COVID,
banyak kebutuhan respirator Iya. ya, yang kalau kita beli sekarang karena supply and demand yang sangat timpang, harganya jadi sangat mahal. Iya. Nah, kami bisa memproduksi dengan harga yang murah. Gitu. Oke. Murahnya itu kalau kita beli harga bisa 950 juta, kita bisa jual dengan harga 35 juta. Oke. Gitu. Nah, dengan inovasi-inovasi ini maka Pindad insya Allah dalam ke depan masa yang akan datang ini akan semakin berkembang dan semakin baik. Karena dukungan juga muncul tidak hanya dari pemegang saham diwakili Kementerian BUMN, Iya. tetapi juga dari Kementerian Pertahanan Iya. sebagai pengguna dari Pindad. Gitu. Banyak order baru yang memerlukan inovasi yang kemudian kita bisa penuhi, dan insya Allah ke depan ordernya juga semakin besar. Untuk Pindad. Betul sekali, amin. Nah Kak, tadi kan menyinggung sedikit tentang respirasi ya, untuk alat untuk membantu pernafasan ya. Ya. Di tengah pandemi seperti ini, itu pemesannya gimana nih Pak? Ya. Sangat membludak atau gimana nih? Oh, benar sekali. Nah, jadi gini, ada dua macam nih, ada ventilator, ada respirator. Ya. Ya. Sebenarnya yang bisa diproduksi Pindad yang mana? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Nah, bahkan untuk ventilator kita bisa memproduksi tiga macam ventilator. Kita bekerja sama dengan universitas, yaitu UI dan UGM untuk produksi ini. Ya. Dan kami sudah mendapatkan permintaan dari Kemhan utamanya, itu lumayan besar, ribuan unit yang diminta. Kemudian juga dari beberapa rumah sakit itu juga minta. Kita alhamdulillah punya rumah sakit sendiri, yaitu rumah sakit Pindad di bawah PT Pindad Medika Utama, sehingga kita bisa melakukan uji, kita bisa mengembangkan bersama dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit Pindad. Gitu. Nah sekarang tahapnya sampai mana pengembangan ini? Saat ini kita menjelang tahap untuk uji klinis di Rumah Sakit Angkatan Darat. Jadi sertifikasi sudah kita peroleh ya, dari BPFH, sudah kita peroleh. Sekarang kita dalam rangka persiapan untuk melakukan sertifikasi. Jadi nantinya kami akan membuat seremoni kecil, di mana nanti dari Bapak Menhan akan menyerahkan kepada Bapak Kasat untuk penggunaan respirator buatan Pindad di 20 rumah sakit Angkatan Darat sebagai satu langkah uji klinis. Kalau itu sudah selesai dilalui, maka secara massal kita akan melakukan produksi memenuhi kebutuhan rumah sakit. Yang utamanya sekarang ini order akan kita peroleh dari Kementerian Pertahanan. Oke, seperti itu. Nah, untuk anak perusahaan dari PT Pindad Persero ini apa aja Pak? Iya, kita punya satu anak perusahaan, tapi satu anak perusahaan ini punya 3 anak yang lain. Jadi kita punya 1 anak 3 cucu. 3 cucu, oke. Anak perusahaan kita satu ini namanya Pindad Engineering Indonesia. Dia didirikan awalnya untuk mensupport bisnis Pindad. Jadi dia itu awalnya memproduksi komponen untuk senjata. Gitu. Jadi sampai hari ini kira-kira 50% dari bisnis dia itu untuk support ini. 50% yang lain dia berinovasi sesuai dengan namanya engineering. Dia melakukan inovasi. Salah satu inovasinya adalah dia memproduksi Pertashop. Pertashop itu kalau Mbak tahu ada Pertamini, benar dengar? Pertamini tahu. Yang biasa di kampung-kampung itu. Iya benar. Nah, kalau Pertashop itu mirip dengan Pertamini, tapi lebih besar. Jadi dia lebih tepatnya mungkin seperti pom bensin tapi ukuran kecil. Nah, jadi dia mobile, dia bisa diangkut dengan mudah, berpindah tempat sesuai dengan kebutuhan. Itu udah ada Pak? Sudah ada. Oh iya. Pada waktu jalan tol lintas Jawa itu mulai beroperasi, kan kita sekarang bahkan dari Merak sampai ke Malang itu satu jalan tol kan ya. Nah, beberapa tempat, beberapa area di sepanjang jalan tol yang baru itu menggunakan Pertashop. Oh gitu. Iya, karena pom bensinnya belum siap, dan untuk membangun pom bensin butuh waktu yang agak lama, maka Pertashop siap untuk ditaruh di sana. Dia bisa dipindah-pindah, jadi bisa. semi portable berarti Pak? Semi portable, betul. Dan Okay. bagusnya adalah dia sudah menggunakan standar keamanan sesuai yang dipersyaratkan oleh Pertamina. Dari dalam membuat Pertashop ini, desainnya itu approved by Pertamina, gitu. Dan PEI membangun itu, menjualnya juga ke Pertamina, gitu. Sudah ribuan unit yang dia produksi sesuai dengan order yang diterima dari Pertamina, dan ini bisnis yang bagus lah, gitu. Karena dari sisi hak cipta ini terlindungi karena desainnya milik Pertamina. Dan kita punya kemampuan dan punya fasilitas untuk memproduksi itu dengan biaya yang ya kompetitif. Iya. Salah satunya itu.
Oke, luar biasa sekali ya berarti. Wow, ini sih merupakan terobosan yang luar biasa loh dari PT Pindad Persero ini. Saya sendiri juga pribadi baru tahu nih Pak, Iya. produk seperti itu. Nah, mungkin sebagian dari kami taunya PT Pindad Persero itu adanya di Bandung. Tapi ternyata ada juga di Malang ya Pak ya? Betul, betul. Itu di kalau nggak salah di Turen, benar? Turen, betul, Malang Benar ya? Selatan, ya. Betul. Oke, itu perbedaan produksinya apa Pak yang di Bandung sama yang di Malang? Iya. Jadi yang di Bandung ini memproduksi kalau di tadi ya yang saya sebutkan semua yang non militer ada di Bandung. Dan yang militer itu khusus untuk senapan, ya, senjata dan kendaraan khusus. Oke. Nah, untuk yang munisi tadi, munisi yang termasuk untuk granat, bom, mortir dan sebagainya, itu yang di Turen Malang. Oke. Di Turen Malang kita memiliki lahan luasnya 166 hektar. Kalau di Bandung kita punya 68 hektar. Wah, Jadi jadi di lebih Malang gede. lebih besar. Oke. Ya, karena apa lebih besar? Karena untuk memproduksi munisi itu juga membutuhkan warehouse atau gudang untuk penyimpanan baik bahan baku maupun produk jadinya yang cukup besar dan aman. Betul. Gitu, sehingga dia tidak bisa bikin kayak hanya semacam gedung gitu, enggak. Betul. Dia kayak bikin bunker gitu. Iya. Karena keamanan kalau terjadi sesuatu meledak kan harus Kemana-mana ya Pak kalau. makanya harus sangat kuat dan Oke, betul. Oke, berarti untuk teman-teman nih PT Pindad Persero tuh ada dua, ada di Bandung, ada di Malang gitu ya. Sekarang jadi ngerti ya kalian. Nah, Pak, terus saya pernah dengar juga bahwa Indonesia itu udah beberapa kali ikut kejuaraan atau perlombaan di tingkat internasional ya. Betul. Dan itu menang terus TNI kita ya, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah, benar ya. Dan sebagai salah satu penyokong Betul. terbesar karena senjata yang dipergunakan oleh mereka adalah PT Pindad gitu ya. Itu gimana, itu pasti satu kebanggaan tersendiri ya Pak? Betul, emang luar biasa. Jadi dalam mengikuti lomba menembak itu ada 3 komponen utama yang saling mendukung, yang bisa membuat kita menjadi juara. Yang pertama tentu petembaknya, orangnya. Semakin orangnya itu bagus, terlatih dan lain sebagainya, maka kemungkinan untuk menjadi pemenang semakin tinggi. Betul. Yang kedua, senjatanya. Senjatanya semakin bagus, kualitasnya juga akan mendukung petembak untuk menjadi juara. Betul. Yang ketiga, munisinya. Jadi pelurunya pun itu mempengaruhi. Betul. Semakin bagus, stabil, konsisten munisinya, maka akan mendukung juga menjadi juara. Nah, kita beruntung karena yang pertama kita memiliki petembak-petembak dari TNI yang luar biasa. Dan ini terjadi bukan hanya karena kita beruntung, tapi memang dibentuk. Betul. Jadi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara memiliki sistem, memiliki pola pembinaan petembak yang luar biasa. Betul. Dan dijalankan dengan konsisten. Nah, alhamdulillah Pindad bisa mendukung para petembak ini dengan menyediakan senjata yaitu SS2V1 yang bisa mendukung keinginan, kebutuhan dan karakter dari petembak. Karena ternyata saya juga baru tahu setelah saya bergabung di Pindad tahun 2018, saya baru tahu ternyata bahkan senjata pun punya karakter. Dan karakter tersebut harus sama atau kompatibel dengan petembaknya. Kalau karakternya nggak cocok ya susah gitu. Jadi maksudnya untuk ukuran dari TNI kita tuh kira-kira tingginya seberapa, jangkauannya seberapa gitu ya Pak ya? Ergonominya semua, banyak faktor sangat detail yang harus dipertimbangkan, harus disesuaikan dengan petembak. Nah, kami memiliki fasilitas produksi yang lengkap, memiliki kualitas quality assurance yang cukup bagus, sehingga mampu untuk menyediakan senjata yang sangat kompatibel dan sangat cocok dengan sang petembak. Gitu. Dan ini kan bukan satu kali pekerjaan, artinya kita bikin satu dipakai petembak langsung jadi enggak. Melewati sekian proses, beberapa kali uji coba sampai akhirnya menjadi satu senjata yang benar-benar seolah-olah perpanjangan anggota badan dari sang petembak. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga kita juga beruntung karena kami memiliki pabrik munisi. Tidak banyak di dunia ini perusahaan yang memiliki pabrik senjata dan pabrik munisi. Karena kalau munisinya juga tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar dari senjatanya,
masalah juga. Betul. Sudah sesuai pun, kalau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lomba itu, di kelas menembak, hasilnya nggak maksimal juga. Betul. Sehingga kita bisa membuat munisi custom untuk lomba. Nah ini yang menjadi kunci kenapa kami bisa 10 kali berturut-turut dan 12 kali berturut-turut di kejuaraan dunia di Australia maupun tingkat ASEAN. Ini membanggakan sekali. Wow, itu luar biasa sekali sih. Saya aja sebagai warga negara Indonesia ikut bangga loh. Oke, Bapak mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dengan teman-teman mungkin? Oh iya, baik. Jadi begini teman-teman, saya bukan insan Pindad yang sejak awal berada di Pindad. Yes. Saya baru 2018 awal ditugaskan di Pindad. Namun pada saat saya masuk ke Pindad, ada hal yang sangat mengesankan bagi saya. Apa? Yaitu bahwa insan di Pindad, anak bangsa, itu memiliki kemampuan, keahlian, dan ilmu yang luar biasa. Saya tidak terbayang sebelumnya sebagai orang awam di luar Pindad, bahwa kita, bangsa Indonesia, mampu membuat barang, produk yang sangat rumit, yang sangat detail dan high technology, gitu ya. Ternyata di Bandung ini di Pindad bisa. Jadi saya sangat bangga bergabung di Pindad, dan insya Allah teman-teman kalau suatu saat berkunjung ke Pindad atau ingin bergabung menjadi insan Pindad, saya jamin tidak akan kecewa, tidak akan malu, bahkan akan sangat bangga menjadi bagian dari Pindad, menjadi bagian dari perusahaan yang mendukung kemandirian alutsista Indonesia. Itu saja. Oke, wow, luar biasa sekali untuk PT Pindad Persero. Bapak, terima kasih banyak sekali lagi Pak. Saya udah diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, teman-teman pastinya kita bakal lanjut lagi. Kalian bakal ngikutin aku. Nanti mungkin bakal keliling-keliling lihat lagi di sekitar PT Pindad Persero nih ada apa sih. So, stay tune ya. Ini amunisi ya? Ya. Oke, teman-teman bakal lihat. Oke. Didukung dengan panjang keras, walaupun jenis musik sama. Jauh yang mana? Untuk